para pendengar yang saya cintai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjuangan ini harus kita kerjakan bersama. Tidak mungkin kami 30 orang anggota pansus bisa mengerjakan ini tanpa dukungan saudara-saudara. Di dalam tata tertib DPR, sebuah rancangan undang-undang hanya bisa dibahas 2 kali masa sidang, artinya sekitar per masa sidangnya 3 bulan, artinya jika 2 kali masa sidang berarti 6 bulan setengah tahun. Dan waktu setengah tahun itu telah lewat tanpa ada hasil, berjalan di tempat, lewat perdebatan yang tidak penting. Kemudian bahwa sebuah rancangan undang-undang bisa dibahas dengan menambah 1 kali masa sidang, dan 1 kali masa sidang itu akan dimulai pada tanggal 9 Mei 2011. 9 Mei 2011 kita hanya memiliki waktu efektif kerja sebanyak 47 hari. 47 hari bukanlah waktu yang mudah, bukanlah waktu yang singkat untuk memperjuangkan disahkannya rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 47 hari adalah momen bagi kita semua untuk memperjuangkannya. Tanpa dukungan, tanpa kerja keras dari kita semua, kita yakin tidak akan pernah terwujud jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, barangkali saya harus katakan, banyak contoh ketika orang mengatakan, apakah Indonesia memiliki jaminan sosial? Ya, memiliki jaminan sosial, tetapi kita tidak punya sistem jaminan sosial nasional. Kita memiliki jam sostek, itu hanya untuk buruh formal. Kita memiliki askes, itu hanya untuk PNS. Kita memiliki Asabri, itu hanya untuk TNI Polri. Bagaimana dengan warga masyarakat, dengan rakyat yang lainnya? Kalau kita bandingkan, telah terjadi diskriminasi tidak hanya terhadap warga yang lain, tapi juga terhadap mereka yang sudah menerima jaminan sosial. Di jam sostek kita tahu bahwa hidup buruh susah, gaji mereka dipotong, tetapi apa jadinya ketika mereka sakit? Bahwa sakit itu tidak 100% ditanggung oleh jam sostek, tetap harus keluar klaimnya juga tidak begitu gampang, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat TNI Polri misalnya, TNI Polri tidak memiliki jaminan kecelakaan. Mereka sebagai prajurit garda terdepan yang seharusnya mendapatkan fasilitas akibat kerja, akibat profesi yang beresiko kecelakaan, namun tidak memiliki jaminan kecelakaan. Mereka hanya bisa berobat di rumah sakit TNI Polri kecuali ketika pensiun. Ketika mereka masih aktif dan bertugas di seluruh pelosok Indonesia, mereka hanya bisa berobat di rumah sakit TNI Polri yang jumlahnya saya pikir tidak seberapa dan fasilitasnya juga tidak begitu lengkap. Jika mereka berobat di luar rumah sakit TNI Polri, maka mereka harus menanggung sendiri biayanya. Berapa sesungguhnya gaji para prajurit itu? Tidak mungkin sanggup jika ada satu saja keluarganya yang terkena sakit berat, kanker atau cuci darah, pasti tidak sanggup. Nah, oleh karena itu kita butuh perhatian dari Bapak Ibu semua, para pendengar, saudara-saudaraku sekalian, bahwa ini bukan hanya persoalan buruh, dan kita memang akan mulai bergerak pada tanggal 1 Mei. Ini bukan hanya untuk buruh, ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk buruh formal, informal, petani, nelayan, PNS, swasta, untuk orang kaya atau orang miskin, karena saya yakin orang bisa tiba-tiba miskin jika menderita sakit berat. Apakah rakyat harus miskin dulu, baru pemerintah memberikan bantuan? Mengenai persoalan-persoalan yang ada sekarang ini, saya pikir bukannya tidak perlu, tetapi ini jelas merupakan hak dasar yang diamanatkan oleh konstitusi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sesungguhnya seharusnya pemerintahlah yang mendorong supaya sistem ini ada, agar kita tidak hanya bisa memberikan hak-hak dasar kepada rakyat, tetapi bisa memutus rantai ketergantungan kepada pihak asing, supaya kita tidak dibelit oleh jeratan utang-utang najis dari lembaga-lembaga keuangan asing. Bapak Ibu, para pendengar, saudara-saudara sekalian, waktu 47 hari sekali lagi bukanlah waktu yang lama untuk menentukan hak-hak dasar ini bisa diterima oleh rakyat atau tidak. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Karno di gedung ini, di gedung Indonesia Menggugat. Dia mengatakan bahwa kami berdiri di hadapan mahkamah tuan-tuan ini bukan sebagai Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun atau Supriyadinata. Kami orang berdiri di sini adalah sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berkeluh kesah sebagai putra-putri Ibu Indonesia yang setia dan bakti padanya. Maka pada kesempatan hari ini di gedung Indonesia Menggugat,
di mana waktu itu Soekarno dan kawan-kawan menggugat pemerintahan kolonial yang menghisap rakyat Indonesia. Saya katakan, di Gedung Indonesia menggugat, di tempat yang sama dengan gugatan Soekarno kepada pemerintah kolonial. Saya ingin mengatakan, saya berbicara bukan atas nama saya sebagai diri pribadi, bukan atas nama kepentingan saya sekedar sebagai wakil rakyat, tetapi saya berbicara di sini adalah sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berkeluh kesah, sebagai putri Indonesia, putri ibu Indonesia yang setia dan bakti padanya. Suara yang saya keluarkan di dalam gedung mahkamah sekarang ini tidaklah akan tinggal di antara tembok dan dindingnya saja, tapi saya yakin suara saya ini didengar pula oleh seluruh rakyat Indonesia yang mengumandang kemana-mana melintasi tanah datar, gunung, dan samudera. Saya yakin jika seluruh rakyat Indonesia mendengarkan suara ini, saya yakin mereka mendengarkan dan merasakan suaranya sendiri akan kebutuhan dasar yang diamanatkan oleh konstitusi. Suka atau tidak suka, kita harus melakukan desakan kepada pemerintah, kepada kekuasaan yang ada, untuk segera melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Stop debat, jalankan sistem jaminan sosial, berikan 5 perlindungan kepada rakyat: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Disitulah kita bisa membuktikan apakah betul kekuasaan yang ada sekarang ini betul-betul bekerja untuk rakyat atau untuk pihak asing. Di sini kita bisa membuktikan apakah kekuasaan yang ada sekarang ini berjalan di atas rel konstitusi atau justru mengkhianati konstitusi. Demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara buruh. Terima kasih untuk perjuangan Anda. Kami sangat menghargai dan kami sangat berterima kasih bahwa buruh sudah memberikan contoh. Ini bukan sekedar egoisme seorang kelompok buruh. Ini adalah kepentingan seluruh rakyat. Rakyat miskin, rakyat kaya, buruh, petani, nelayan, swasta, pegawai negeri, TNI, Polri membutuhkan 5 jaminan. Dan silahkan Anda bergabung bersama rekan-rekan buruh. Kita kawal dijalankannya sistem jaminan sosial nasional ini. Kita minta, karena jika kita tidak berhasil mensahkan RUU BPJS 47 hari, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 3 dikatakan, jika sebuah rancangan undang-undang tidak memiliki kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak bisa diajukan pada persidangan DPR masa itu. Maka hanya bisa diajukan pada tahun 2014. Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah kita akan menunggu diri kita menjadi korban? Apakah kita akan menunggu saudara-saudara kita menjadi korban? Atau kita bergerak bersama-sama? Desak, lakukan, kita bergabung antara parlemen dengan ekstra parlemen. Gerakan politik diperlukan untuk ini semua. Selamat berjuang, kita akan bertemu dalam perjuangan yang sama untuk dijalankan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.